Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Viena Ekornewati. Saya merupakan mahasiswi Prodi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 250402300012. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi penugasan mata kuliah Pancasila dalam pembahasan mengenai implementasi Pancasila. Baik, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan mengenai Pancasila di video saya pada hari ini. Sebelumnya, jika Anda menyukai video-video saya, silahkan Anda ikuti dan subscribe channel ini. Baik, langsung saja ke topik pembahasannya, yaitu Pancasila. Sebagai warga negara Indonesia, kita pasti sudah tahu bahwa Pancasila ini merupakan ideologi negara kita. Pancasila itu lahir bukan hanya sekedar lahir begitu saja, tiba-tiba muncul di permukaan Indonesia ini. Namun, dari sejarah panjang Pancasila itu lahir dari perjuangan bangsa yang sangat-sangat memerlukan tenaga, pikiran, bahkan nyawa mereka. Dalam proses perumusannya tidak hanya melibatkan 1 dan 2 orang saja, namun begitu banyak pihak yang terlibat dalam perumusannya. Tidak hanya banyak dari sejarah jumlah manusia yang terlibat, namun juga terlibat dalam pikiran, tenaga yang mereka berikan dalam proses perumusannya. Lalu untuk saat ini, apakah Pancasila hanya sekedar Pancasila saja yang hanya terdengar dalam telinga kita setiap harinya, atau bahkan yang setiap hari Senin dibacakan di upacara-upacara bendera? Tidak, bahwa Pancasila itu memiliki arti yang lebih luas sekali sebagai ideologi negara. Pancasila berdiri sebagai ideologi yang teguh untuk menjadi pedoman dan acuan ataupun kompas kehidupan bagi rakyat Indonesia. Untuk itu, sudah sepantasnya kita sebagai warga negara Indonesia menjadikan Pancasila ini sebagai arah dan tujuan kita dalam berkehidupan bernegara dan bangsa. Lalu tentunya ini membutuhkan implementasi kita dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Pancasila itu bukan sekedar rangkaian kata-kata yang dibentuk menjadi kalimat-kalimat yang terbentuk dalam 5 sila yang sudah kita kenal selama ini. Tapi di balik semua itu terdapat makna-makna mendalam, terdapat hasil-hasil dari perenungan mendalam para pemikir-pemikir bangsa. Untuk itu, pada step selanjutnya kita akan membahas mengenai implementasi Pancasila. Terlebih lagi, apa yang harusnya kita lakukan selama ini. Baik, kita mulai dalam sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita sebagai warga negara diberi kebebasan untuk memilih agama kita, apapun yang ingin kita anut. Untuk itu, kita harus pantasnya menjadikan sila ini sebagai pandangan kita dalam berkehidupan beragama di Indonesia maupun di luar nantinya. Dengan keberagaman agama yang ada di Indonesia, sudah sepantasnya kita menjadikan hal tersebut menjadi dorongan ataupun motivasi untuk hidup dengan tentram dalam keberagaman agama yang begitu banyak di Indonesia. Bukan seharusnya kita malah memecah belah, bahkan antar umat agama sendiri dipecah belah. Itu bukanlah tujuan dari Pancasila. Untuk itu janganlah melakukan penyimpangan terhadap sila-sila yang telah ada di Pancasila. Seharusnya kita menerapkan rasa toleransi dan saling menghormati keberagaman agama yang ada di Indonesia ini. Lalu yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah jelas, manusia bukan hanya harus adil, tapi juga harus beradab. Bukan hanya sekadar memiliki pikiran, tapi tidak memiliki adab. Itu semua tidaklah baik. Adab adalah awal dari semuanya. Untuk itu,
Kita sebagai manusia harus memiliki sikap yang adil, bukan hanya berat sebelah, mementingkan kepentingan sebelah, tapi tidak melihat hal-hal di luar itu, dan menyampingkan adab kita sebagai manusia yang berperilakulah pantasnya seperti manusia, dan menghargai setiap hak-hak yang dimiliki oleh manusia lainnya, bukan malah mencela, malah melakukan perundungan. Itu tidak baik, teman-teman. Lalu yang ketiga, persatuan Indonesia. Dengan banyaknya keberagaman, kita sudah tahu sesuai dengan apa yang sudah tertera dalam lambang burung Garuda ya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Meski berbeda-beda, kita harus tetap satu jua. Nah, dengan ada keberagaman suku, agama, lalu budaya, bahasa, kita harus patutnya menjadikan itu semua sebagai rasa bangga yang kita miliki sebagai satu kesatuan negara, karena kita memiliki keberagaman yang luar biasa sekali. Untuk itu, kita patut untuk tetap melestarikan keberagaman tersebut dan saling menghargai keberagaman. Dimanapun kita berpijak nantinya, disitulah kita harus mengikuti apa yang ada dalam budaya daerah tersebut. Contohnya seperti saya, teman-teman. Saya merupakan anak rantau, dan bagi saya perpindahan budaya dari daerah tinggal saya ke yang sekarang itu perbedaan sangat signifikan sekali. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh dosen saya di mata kuliah Pancasila ini, oleh Pak Denny, bahwa dimanapun kita berpijak, disitulah kita langit harus dijunjung, seperti pepatah ya, teman-teman. Nah, untuk itu saya harus membiasakan diri untuk tetap mengikuti budaya-budaya yang ada di sini dan menghormati perbedaan tersebut. Dan bahkan jika saya memang diberi kesempatan untuk hidup lebih lama lagi di sini, selama masa studi saya nanti di sini, saya ingin mempelajari banyak sekali budaya-budaya yang ada di sini. Kelak nanti saya akan mengajarkannya juga kepada orang lain di daerah saya, bahwa inilah yang saya dapatkan selama studi saya. Tidak hanya pemahaman akademik saja yang nantinya saya bawa pulang ke dalam daerah asal saya, namun saya berharap juga ada hal-hal eksternal dari akademik saya yang bisa saya berikan kepada mereka, masyarakat di daerah asal saya. Dan sekali lagi saya tegaskan, jadikanlah keberagaman ini menjadi motivasi atau dorongan untuk kita tetap menjaga kelestarian budaya dan apapun keragaman yang ada di Indonesia ini. Lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, tapi sayangnya, apakah pemanfaatan ataupun pengimplementasian nilai-nilai dari sila keempat ini sudah banyak diterapkan oleh masyarakat kita? Bahkan pada faktanya, banyak sekali sekarang orang-orang melakukan segala keputusan antara pihak dengan pihak itu menggunakan kekerasan. Padahal itu bukanlah jalan terbaik. Dalam sila keempat saja sudah jelaskan bahwa kita seharusnya melakukan semua itu dengan menggunakan kesepakatan secara mufakat dan musyawarah, ya. Mufakat tidak akan dicapai jika tidak menggunakan musyawarah terlebih dahulu, kan. Nah, jadi kita dengan mengamalkan Pancasila sila keempat ini diharapkan bisa mengambil keputusan itu secara rasional, secara mufakat, secara musyawarah yang baik, demokrasi terlebih lagi, bukan hanya dengan mengedepankan emosional kita. Dan saya harap ini menjadi bahan refleksi buat kita, karena saya melihat sekali banyak kejadian-kejadian di Indonesia ini, mereka menggunakan kekerasan untuk mencapai suatu tujuan, dan itu bukanlah tujuan dari negara, bukanlah tujuan dari Pancasila untuk menerapkan kehidupan aman dan damai di negara ini. Lalu yang terakhir yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah puncak dari sila yang memang miris. Bahkan dari kalangan-kalangan kecil pun terkadang keadilan sulit untuk ditegakkan. Dan bagi saya, semua keadilan di negara ini bukanlah salah dari atas ataupun dari bawah. Namun ini kembali lagi kepada diri kita sendiri. Apakah selama ini kita sudah bersikap adil? Dan apakah kita sudah beradab juga? Itu perlu ditanyakan dalam diri sendiri. Jadi sebenarnya permasalahan semua yang ada di negara ini haruslah kita refleksikan pada diri kita sendiri. Sudah pantaskah kita mengatakan bahwa pejabat negeri tidak adil? Oh, dia tidak adil. Oh, dia
suka bermain PS sendiri. Coba tanyakan pada diri sendiri, apakah kita sudah menerapkan apa yang sudah kita inginkan tersebut? Apakah kita sudah menerapkan keadilan dalam diri kita sendiri? Apakah kita sudah menerapkan rasa berada pada diri kita sendiri? Coba kita tanyakan pada diri kita sendiri. Hakikatnya semua itu adalah berawal dari diri kita sendiri, teman-teman. Karena menurut saya, apapun yang akan kita dapatkan itu adalah hasil dari pekerjaan kita selama ini. Ya meskipun tidak berlaku untuk semua hal, namun sejatinya ataupun sebaiknya lah kita melakukan kebaikan itu dari diri kita sendiri. Entah bagaimana orang nantinya memberikan pada kita, itu tidak usah diperdebatkan dulu. Intinya kita memberikan apa yang telah kita bisa berikan gitu. Nah, jadi teman-teman, setelah kita mengetahui ternyata nilai-nilai Pancasila di negara ini itu bisa kita nilai sendiri ya teman-teman, apakah pengimplementasiannya itu sudah tepat atau ada masih kurang atau memang udah ada yang terlaksana 50% misalnya. Itu saya kembalikan kepada diri Anda masing-masing. Lihat di sekeliling ataupun dalam diri kita sendiri, apakah kita sudah menerapkannya. Itu silakan tanyakan kepada diri sendiri, karena semua ini kembali lagi kepada diri Anda semua. Oke, di sini saya ingin memberikan closing statement aja bahwa kita sebagai warga negara Indonesia sudah sepantasnya mengamalkan dan ataupun mengimplementasikan segala nilai-nilai yang ada tercantum di sila-sila yang ada di Pancasila ini. Dan sekali lagi saya menegaskan bahwa mulailah semua hal itu dari diri sendiri. Karena jika tidak dimulai dari diri kita sendiri, mau mulai dari mana? Mungkin sekian penyampaian mengenai Pancasila dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dikoreksi. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.